belajar udah, sekarang bentar lagi udah mau masuk ke asar nih. Sekarang gimana kalau gue bangunin si Irfan dulu nih biar dia sholat. Soalnya dia kalau udah tidur tuh susah banget bangunnya. Udah, bangunin dulu deh. Bocah. Pan, bangun. Udah mau asar lu tidur mulu. Berisik banget sih, ganggu orang tidur aja. Lu dibangunin buat sholat malah kayak gitu. Ini udah mau asar, lu mau sholat enggak? Ya udah, lu kalau mau sholat duluan aja. Gue masih ngantuk. Gua tuh sebagai temen pengen ngajakin lu buat ke jalan yang benar. Kalau lu terus-terusan kayak gitu, gue sebagai temen lu sama aja nggak berguna. Makanya gue tuh nggak pengen teman-teman gue tuh masuk neraka cuma gara-gara nggak sholat. Udah buruan bangun deh, wudu. Emangnya kalau gue sholat apa untungnya? Astagfirullahaladzim, lu udah gede Pan, masih aja nanya kayak gitu. Nih, barusan gue juga dengerin kultum dari Ustadz Hanan Ataki tentang jangan tinggalkan sholat. Jadi, sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit dan satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali aja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lah, bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah ketika kita butuh? Sementara kita nggak punya ikatan apa-apa nih dengan Allah. Kalau ikatan kita dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan dan mengurus kita? Padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah. Ngerti nggak lu? Lu baru dengerin satu kali ceramah aja, kayak si paling tahu. Kan tadi gue menanya, manfaat sholat itu apa? Belum dijawab. Oke Pan, karena pertanyaan yang lu ajukan ini sangat bagus, gua pun menghargainya dan gua pun harus mengganti baju untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Pan, udah ganti baju nih. Jadi sekarang di sini gue coba jawab nih ya. Tapi ini bukan apa yang gue karang ataupun apa yang gue dapat sendiri, tapi ini berdasarkan hasil belajar gue tadi, nonton ceramah dari Ustadz Adi Hidayat. Jadi menurut Ustadz Adi Hidayat ada 5 manfaat yang akan kita peroleh ketika kita melaksanakan sholat dengan benar. Apa aja itu? Manfaat sholat yang pertama yaitu dapat membuat seseorang menjadi pribadi yang lebih baik. Melaksanakan sholat dapat mencegah seseorang melakukan perbuatan faksa. Apa itu faksa? Faksa adalah keburukan yang bersumber dari syahwat. Contohnya seperti pornografi dan juga LGBT. Lalu ada pula yang namanya mungkar. Apa itu mungkar? Mungkar adalah kejahatan yang terlihat. Contohnya seperti kebohongan ataupun korupsi. Sholat yang dilakukan sesuai aturan dan ketentuan akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu yang kedua adalah sholat menghadirkan ketenangan dalam batin. Ketenangan akan dihadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikir, menjelaskan zikir sebagai sumber ketenangan. Jiwa yang tenang melahirkan pikiran yang cemerlang, jiwa yang tenang melahirkan perilaku yang menawan, jiwa yang tenang melahirkan ide-ide yang penuh kebaikan dan kemuliaan, kata Ustadz Adi Hidayat dalam ceramahnya. Dan zikir terbaik dilakukan dengan cara sholat. Manfaat yang ketiga yaitu sebagai sarana yang baik untuk curhat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau curhat itu jangan di sosmed. Sholat sama Allah melalui sholat. Hal ini tercermin dari kisah Nabi Zakaria alaihissalam yang mulai uzur tetapi tidak kunjung diberi keturunan. Akhirnya Nabi Zakaria alaihissalam mengadu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan dan memberi keturunan yang di masa depannya menjadi Nabi Yahya alaihissalam. Manfaat keempat dan kelima ini menjadi satu, yaitu menghadirkan kesuksesan dan menghadirkan kebahagiaan. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, kalau implementasinya yaitu dalam ibadah sholat dilakukan dengan benar, maka akan menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan, ucap Ustadz Adi Hidayat dalam ceramahnya. Tetapi itu semua akan terkabul
apabila kita mau berikhtiar dan bertawakal. Jadi seperti itu Pan manfaatnya dari sholat. Sampai di sini paham? Oke, karena udah selesai, gue mau ganti baju lagi nih. Oke Pan, jadi itu penjelasan dari manfaat sholat berdasarkan sumber-sumber yang ada di YouTube. Kira-kira gimana? Lu masih mau sholat nggak? Udah sore nih. Astagfirullah. Ternyata manfaatnya banyak juga ya. Kalau tahu dari dulu manfaatnya banyak kayak gini, gue sholatnya bakal rajin, nggak bolong-bolong kayak gini. Nah iya, jadi manfaat dari sholat itu ya banyak banget kan buat kita. Nah, gimana? Jadi lu mau sholat nggak? Ya, tapi kan lu lihat gue pakai celana pendek kayak gini, nggak ada sarung. Lu punya sarung nggak? Ya elah, lu punya temen yang rajin sholat, masa ya kagak punya sarung banyak sih? Udah slow aja, itu sarung banyak tuh di situ tuh. Lihat no, lu lihat no, lu lihat no. Nih, lihat nih. Nih, lihat nih. Ada warna biru. Biru doang sih udah itu. Itu doang gue punya sarung warna biru doang, lu mau nggak warna biru? Wih, sarungnya warna biru nih, warna kesukaan gue. Dulu gue suka dikasih sarung warna biru sama mantan gue. Nah, pas gue putus, gue jadi jarang sholat lagi. Nah, berarti lu itu harus diperbaiki niat lu Pan. Lu itu kemarin-kemarin sholat cuma karena cewek lu, bukan karena Allah. Makanya ketika cewek lu ninggalin lu, nah, rasa ingin sholat lu pun hilang, niat sholat lu pun hilang. Karena lu cuma sebatas sholat karena lu punya cewek. Gitu. Yaudah sekarang, ayo langsung wudhu aja kita ke masjid.